Selain memberikan izin mendirikan bangunan, IMB pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Anies menyalurkan bantuan sosial melalui dana hibah bantuan operasional tempat ibadah BOTI untuk semua agama. Jadi apa yang ditakutkan tidak terjadi, tingkat kohesivitas alias tidak ada polarisasi sangat tinggi sekali. Sebagaimana pernah disampaikan Rizal Ramli ke saya, ya memang ada proyek Islamofobia itu ya. Jadi memang ada kelompok masyarakat tertentu yang dibayar, dicukongi untuk menghembuskan Islamofobia, ekstremisme, ya, terorisme, intoleransi dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Kita tidak tahu, tapi tujuannya membendung arus kanan barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat semuanya, kita lanjutkan pembicaraannya. Sekarang kita bicara mengenai dukungan tokoh lintas agama ya, yang mendeklarasikan Anies Baswedan. Tokoh lintas agama deklarasi dukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Sebagaimana diberitakan oleh Tempo.co ya. Nggak main-main ini pastinya ya, karena yang memberitakan adalah Tempo. Coba kita bacakan Tempo.co Jakarta. Para tokoh pendidikan dan tokoh lintas agama yang tergabung dalam Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan, Laskar Aman, mendeklarasikan dukungan untuk Anies Rashid Baswedan maju sebagai calon presiden 2024. Deklarasi dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu digelar di Sofian Hotel Supomo Jakarta hari ini. Relawan Laskar Aman ini merupakan organik dan bukan bayaran. Dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bentuk kecintaan pada Ibu Pertiwi, ujar juru bicara Laskar Aman Indra Karismiaji dalam keterangannya. Yang penting itu nggak dibayar ya. Kalau dibayar digerakkan, itu mencurigakan. Indra menjelaskan Laskar Aman terbentuk karena menilai Anies Baswedan merupakan sosok yang tepat menjadi presiden untuk semua agama dan semua warga Indonesia. Hal ini telah terbukti ya. Jadi hal ini telah terbukti ketika kepemimpinannya selama 5 tahun di DKI. Jadi ketika dia mengatakan track record itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sudah dikerjakan, bukan sekadar akan dikerjakan ya. Indra menjelaskan Laskar Aman terbentuk karena menilai Anies Baswedan merupakan sosok yang tepat menjadi presiden untuk semua agama dan semua warga Indonesia. Hal ini telah terbukti selama 5 tahun Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta. Indra mengatakan hadirnya relawan Laskar Aman ingin menjadikan Indonesia sebagai negara aman dan bebas dari isu negara khilafah, upaya islamisasi ataupun kristenisasi yang selalu digulirkan dan menyebabkan kelompok tertentu mendapat perlakuan berbeda dan terintimidasi. Pada dasarnya kami sudah muak dengan narasi perpecahan dengan politik, dengan jargon aku Pancasila dan kamu khilafah. Padahal mereka ini saudara-saudara kita juga, sementara mereka mempunyai pandangan berbeda, mungkin enggak seperti yang digembar-gemborkan, kata Indra. Lebih lanjut, Indra mengatakan tuduhan bahwa Anies berhubungan dengan kelompok intoleran tidak terbukti selama 5 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta. Indra menjabarkan tuduhan yang selama ini menyebut Jakarta akan menjadi provinsi syariah atau pengusung negara khilafah tidak terbukti. Indra menuturkan selama Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan, izin pendirian rumah ibadah yang sulit didapat dan telah menunggu puluhan tahun dikeluarkan. Selain memberikan izin mendirikan bangunan, IMB pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Anies menyalurkan bantuan sosial melalui dana hibah bantuan operasional tempat ibadah BOTI untuk semua agama. Jadi apa yang ditakutkan tidak terjadi, tingkat kohesivitas alias tidak ada polarisasi sangat tinggi sekali. Ini kajiannya dari Nanyang Technical University Singapore Loh. Bukan abal-abal, dan pembangunan rumah ibadah semua yang selama ini kesulitan mendapatkan IMB-nya, tetapi selama Anies menjabat sebagai gubernur justru terjadi, kata Indra. Dan hari-hari terakhir ini PKS digoda ya untuk
kembali rujuk dengan Gerindra. Itu sama saja dengan memangkas Anies Baswedan. Jadi ketika aktivis Gerindra yang selama ini vokal seperti Fadlizon misalnya, ya ketika harus memilih antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan sebagai kader partai, ya dia tentu akan memilih Prabowo Subianto. Kira-kira begitu ya. Nah, disinilah titik bedanya nanti ya dengan kubu oposisi selama ini. Kalau dia belongs to a political party atau belongs to Prabowo Subianto. Karena Prabowo sekarang separuh kakinya sudah di istana dan tinggal sedikit lagi di society ya, jejak-jejaknya. Jadi saya katakan spektrum yang paling jauh dengan kekuasaan hari ini adalah Anies Baswedan, spektrum tengahnya adalah Prabowo Subianto, dan spektrum yang paling dekat adalah Ganjar Pranowo. Seandainya calon presiden itu cuma 3 itu saja. Nah, mudah-mudahan ada a blessing in disguise bahwa presidential threshold bisa dihilangkan dan makin banyak, ya kan? Itu. Oke. Itu Sobat Era sekalian, coba kita lihat, belum ada pergerakan survei atau polling soal tadi ya yang kita bacakan, masih angkanya 35.000 dan 38.000 ya kalau presiden dilakukan hari ini pemilihannya. 45.000 sorry, 35.000 dan 45.000 ya. Kalau pilpres dilakukan saat ini, mana yang Anda pilih menurut Abjad? Oke. Masih belum ada perubahan, masih 45.000. Kita sedikit bacakan komentar Sobat RH terkait dengan isu ini ya. Menarik ini ya. Begini, kalau kita tahu Anies Baswedan ya, Anies ini berpendidikan modern, SD, SMP, SMA, semuanya umum, bukan pesantren bahkan ya. Jadi cara berpikir umum dan modern juga ya. Jadi tetapi tidak sekuler, pasti tidak menggembar-gemborkan sekularisme, tetapi juga bukan orang yang berada di spektrum kanan yang sangat ekstrim. Jadi Sobat Era sekalian, tidak perlu khawatir sesungguhnya. Nah, masalahnya adalah yang khawatir siapa? Yang khawatir adalah orang yang sudah menikmati kekuasaan hari ini dan ingin mempertahankannya. Kenapa ingin mempertahankannya? Apakah dengan alasan idealis atau alasan yang lain? Kita tidak tahu. Karena kalau kekuasaan itu terus-menerus dipegang dan memang nikmat, maka orang tidak akan pernah mau melepaskannya. Jadi karena dia tidak mau melepaskannya, maka dia mengupayakan segala cara untuk bisa terus bertahan di kekuasaan, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, itulah yang terlihat dari Presiden Jokowi. Pada akhir-akhir masa kekuasaannya, justru seperti beban berat menggelayuti benak yang bersangkutan. Jadi barangkali banyak katakanlah tinggalan yang kemudian dia harus lindungi ketika dia nanti step down. Dan dia pastikan ada yang melindungi itu dari kekuasaan yang baru. Belum lagi kalau misalnya bicara tuntutan-tuntutan kasus-kasus tertentu yang dia biarkan begitu saja. Seperti KM50 misalnya. Ya, jadi ada beberapa hal yang membuat berat Presiden Jokowi untuk menurut analisis saya. Satu, kasus yang barangkali mungkin akan bisa dipersoalkan kembali, yaitu kasus pelanggaran HAM. Kasus yang bisa dipersoalkan kembali yaitu kasus dugaan KKN, keluarganya misalnya, yang disebutkan Rizal Ramli Kaisang hanya 7 tahun ya. Dalam masa pemerintahan Jokowi memiliki 6 perusahaan atau paling tidak punya saham di 60 perusahaan, itu kata Rizal Ramli misalnya. Yang ketiga adalah proyek-proyek yang dia sudah inisiasi dan belum selesai, seperti IKN, kereta cepat dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah dinasti politik. Karena bagaimanapun Presiden Jokowi tetap ingin mempertahankan dinasti politiknya atau dominasi politiknya. Belum lagi perlindungan-perlindungan lainnya. Tapi intinya 4 itu ya. Sekali lagi 4 itu adalah dinasti politik, kemudian potensi KKN, potensi pelanggaran HAM, dan proyek-proyek yang belum selesai atau mangkrak yang menjadi beban pemerintahannya, termasuk IKN misalnya. Oke, kita bacakan sedikit ya komentar Sobat RH. Bang Refli, kenapa kawan sebelah selalu menjadikan politik identitas yang melekat pada Bapak Anies, sedangkan kita penduduk mayoritas? Apakah ini bentuk politik adu domba antara anak bangsa? Jadi kalau gosip-gosipnya sih ya, sebagaimana pernah disampaikan Rizal Ramli ke saya, ya memang ada proyek Islamofobia itu ya. Jadi memang ada kelompok masyarakat tertentu yang dibayar, dicukongi untuk menghembuskan Islamofobia, ekstremisme, ya, terorisme,
intoleransi dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Kita tidak tahu, tapi tujuannya membendung arus kanan barangkali, atau mengalihkan perhatian terhadap praktik-praktik KKN yang selama ini terjadi, atau kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi the common enemy kita bukan ketidakadilan, kemiskinan, dan korupsi, tetapi the common enemy kita menjadi intoleransi, ekstremisme, terorisme, dan lain sebagainya, yang sebenarnya gradasinya sukar dikatakan besar. Ya, mereka-mereka yang ditangkap karena terorisme itu kan ecek-ecek semua sebenarnya. Nggak jelas kesalahannya apa. Munarman misalnya, kesalahannya dianggap menyembunyikan informasi terhadap kegiatan yang sudah terbuka. Farid Ogbah dan kawan-kawan tidak terbukti juga mendanai terorisme dan lain sebagainya. Tapi dicari-cari, sekali lagi dianggap menyimpan informasi yang tidak diketahui publik. Jadi banyak ngarang-ngarangnya, dan memang sengaja seperti dalam tanda kutip ada proyek Islamofobia untuk mengalihkan perhatian kita. Jadi orang takut pada Islamofobia tetapi tidak takut dengan bahaya korupsi dan nepotisme yang dilakukan oleh rezim saat ini gitu ya. Oke. PKS kalau merapat ke Prabowo hat-trick loses ya. Walaupun begitu kan permasalahannya Anies Baswedan nggak bisa nyalon ya. Bang Refli Harun, kapan mengadakan acara meet up subscriber Sobat RH atau fans RH channel? Mau. Mau ya kan. Jadi kalau mau ya mendaftar, dan kalau memang yang datang banyak, kita hadirkan Anies Baswedan. Jangan-jangan begitu ya. Salah satu acaranya adalah kita berkunjung ke kediaman Anies Baswedan. Kan begitu, misal ya. Jadi kita bawa subscriber Refli Harun channel, kita berkunjung ke kediaman Anies Baswedan. Misal ya. Oke. Anies akan mempersatukan semua kelompok yang selama ini terbelah, insya Allah. Jadi Sobat Era sekalian ya, hal yang paling tidak mau diterima oleh para pengkritik Anies adalah bahwa ketika dia bekerja sama sekali tidak mengindikasikan adanya politik pecah belah, perdebatan yang sengit ya, dan juga perseteruan antar umat beragama selama 5 tahun. Karena itu aneh ketika kemudian referensinya hanya Pilkada DKI selama beberapa bulan saja. Mereka menolak realitas bahwa Anies memimpin dengan smooth ya, dengan damai, dengan aman, tidak ada gejolak, tidak ada konflik, dan tidak terbukti juga Jakarta menjadi daerah yang hanya ramah bagi pemeluk Islam misalnya, tapi tidak ramah dari pemeluk agama yang lain. Jadi toleransi itu Sobat Era sekalian adalah toleransi berdasarkan Pancasila, yaitu membolehkan orang beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Oke, Teguh Santoso, saya pikir isu agama dalam politik Indonesia cukup klise karena saya yakin semua kandidat semua berpaham sekuler termasuk Pak Anies. Agama di setiap waktu politik tidak lebih komoditas politik. Ya karena itu dan aneh juga semua deklarasi Ganjar itu mengatasnamakan ulama. Jadi aneh juga kan. Ketika Anies kemudian berusaha lari dari spektrum kanan, karena kanan sudah di dirinya, Ganjar menganan-nganankan diri agar kemudian dilirik oleh para ulama. Prabowo Subianto juga begitu, akan melakukan kunjungan-kunjungan ke basis-basis kanan, walaupun ke kanan kiri ya, seperti NU dan lain sebagainya. Karena itu, ini kan politik sesungguhnya. Nah mudah-mudahan dalam politik yang katakanlah ada upaya untuk menggunakan agama sebagai basis dukungan, itu tetap bermanfaat bagi umat. Jadi kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah amanah untuk diperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakili atau yang dipimpin. Bukan untuk kepentingan kelompok dan golongan, apalagi memelihara relawan selama 2 kali masa pemerintahan yang menurut saya, waduh enggak banget harusnya ya. Jadi Anies Baswedan kalau menang, 1, hapuskan presidensial threshold ya kan. Yang kedua adalah bubarkan para relawannya, nggak ada relevansi lagi. Ketiga, jadilah presiden bagi Republik Indonesia atau seluruh warga negara Indonesia, jangan menjadi presiden hanya kelompok masyarakat tertentu saja. Gitu ya Sobat Era sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat ya. Ada yang ketakutan bila Anies Rashid Baswedan jadi presiden karena ketakutan ada proyek-proyek yang tidak diteruskan dan borok-boroknya terkuat. Ini salah satu dari 4 alasan yang saya sebutkan ya. Kenapa gelisah. Kemudian
Isu agama muncul sejak 2014, padahal sejak era reformasi politik dengan simbol identitas itu nggak masalah. Sejak ada buzzer rezim Jokowi terjadi Islamofobia. Padahal ya ketika Pilpres pertama 2009 itu ya semua menggunakan identitas, atau 2004 semua menggunakan identitas, ya menggunakan identitas Islam dan NU serta Muhammadiyah untuk kemudian mengeruk ceruk pasar. Tidak heran Megawati menggandeng Ketua PBNU ya almarhum Hasyim Muzadi, kemudian Wiranto menggandeng Solahuddin Wahid, kemudian SBY menggandeng JK yang juga dipersepsi sebagai terah NU ya. Dan kita tahu yang menang adalah SBY JK. Apabila pemerintahan berbuat kezoliman kepada ulama dan habaib, maka Allah akan mengangkat pemimpin yang baik dan yang lurus. Insya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Bang RH kawal terus Pak Anies dan hadirkan tokoh-tokoh besar yang mendukung Pak Anies untuk 2002 ampe. Oke. Yang sudah jelas-jelas mendukung Anies itu adalah Rocky Gerung. Dibuat skenario saja tentang terorisme untuk menutupi KKN. Oh iya, bagaimana cerita wanita bercadar yang mau menyerang istana? Pistol siapa itu? Bagaimana kelanjutannya? Ya itu kita tidak dengarkan lagi ya. Bang Repli, replinya pakai P dan I ya. Refli, REFLY ya. Kita kawal terus Pilpres 2002 ampe. Jangan sampai digunakan oleh oknum gak tanggung jawab yang menanamkan agama di mata Tuhan sama ya. Menama apa? Kemudian tokoh lintas kedengkian juga berbondong-bondong menjegal Anies Baswedan. Makin kelojotan bang itu para buzzer. Enggak juga, mereka memiliki keyakinan sendiri ya. Jadi yang kita bilang buzzer itu juga punya keyakinan bahwa jagoannya juga didukung oleh rakyat dan itu sah-sah saja ya. Jadi yang penting nanti adu program, adu kecerdasan, dan kita tidak boleh kemudian melarang orang lain untuk mengekspresikan dirinya. Jadi kalau Ganjar kampanye nggak boleh dilarang dong. Prabowo kampanye nggak boleh dilarang dong. Anies kampanye nggak boleh juga dilarang. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.